4 prioritas OD di 2024 menurut ATD. OD adalah singkatan dari Organizational Development, yaitu proses peningkatan kinerja dan efektivitas organisasi serta orang-orang di dalamnya. Menurut ATD, keempat prioritas di tahun ini adalah yang pertama, developing learning and innovation culture, aligning talent strategy with business strategy, leveraging data and analytics for decision making, dan yang keempat, enhancing diversity, equity, and inclusion. Dan saya ingin membahasnya secara singkat, tetapi sebelum itu saya ingin kasih tahu dulu bahwa keempat prioritas ini bukanlah hal yang baru, tetapi menjadi lebih penting saat kita menghadapi tantangan dan peluang dunia pasca pandemi. Organisasi perlu beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan mereka. Dan ODI dapat membantu untuk melakukannya dengan menyediakan alat, kerangka kerja, dan intervensi yang memungkinkan perubahan dan transformasi. Yang pertama, developing learning and innovation culture. Budaya belajar dan inovasi adalah budaya di mana karyawan didorong dan didukung untuk mempelajari keterampilan baru, bereksperimen dengan ide-ide baru, dan berkolaborasi lintas batas, lintas tim, lintas departemen, dan lintas divisi. Ini adalah budaya di mana kegagalan dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri, bukan alasan untuk menyalahkan atau menghukum, di mana rasa ingin tahu, kreativitas, dan umpan balik dihargai dan diapresiasi. Menurut ETD, untuk mengembangkan budaya seperti itu, organisasi perlu berinvestasi dalam program pembelajaran dan pengembangan yang relevan, menarik, dan dapat diakses dengan mudah. Mereka perlu menyediakan waktu dan ruang bagi karyawan untuk belajar, baik secara formal maupun informal. Perlu juga menumbuhkan pola pikir berkembang di antara para pemimpin dan karyawan, di mana mereka menerima tantangan dan mencari umpan balik. Dan mereka pun perlu mengenali dan merayakan pencapaian belajar dan inovasi, baik yang besar maupun yang kecil. Secara hipotetikal, organisasi yang berhasil dalam aspek ini mampu menciptakan learning platform di mana karyawan dapat mengakses berbagai sumber belajar seperti kelas online reguler, podcast, video, dan artikel. Mereka juga memiliki program di mana karyawan dapat mengajukan ide-ide inovatif dan mendapatkan dana serta dukungan untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Mereka juga memiliki budaya belajar dan inovasi yang mendorong pertumbuhan dan daya saing mereka. Yang kedua, aligning talent strategy with business strategy. Menyelaraskan strategi talent dengan strategi bisnis itu berarti memastikan bahwa orang-orang di dalam organisasi memiliki keterampilan, perilaku, dan pola pikir yang tepat untuk melaksanakan tujuan dan visi bisnis. Ini artinya organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan kesenjangan bakat saat ini dan masa depan, dan mengembangkan rencana serta melakukan tindakan untuk mengatasinya. Ini juga berarti aligning the talent process seperti rekrutmen, manajemen kinerja, dan perencanaan suksesi dan retensi dengan tujuan dan nilai-nilai bisnis. Manfaat aligning talent strategy with business strategy sangat banyak. Yang pertama, dapat membantu organisasi menarik, mengembangkan, dan mempertahankan bakat terbaik yang ada di pasar. Dapat membantu juga organisasi meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas. Dapat membantu juga organisasi meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan advokasi pelanggan. Dan itu semua dapat membantu organisasi mencapai financial and social impact.
Secara hipotetikal, organisasi yang berhasil di aspek ini pada akhirnya akan pertama, menjadi pelaku industri yang paling terpercaya dan inovatif karena mereka memiliki talent structure and platform yang mendefinisikan kompetensi inti dan perilaku yang mereka harapkan dari karyawan mereka di semua tingkatan. Mereka memiliki talent channel and path yang mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berpotensi tinggi untuk peran dan posisi kunci. Dan mereka memiliki budaya bakat yang mendorong keterlibatan, kolaborasi, dan pengakuan. Prioritas ketiga adalah leveraging data and analytics for decision making. Memanfaatkan data dan analitik untuk pengambilan keputusan berarti menggunakan data dan bukti untuk menginformasikan dan meningkatkan kualitas keputusan serta tindakan yang mempengaruhi organisasi dan pemangku kepentingannya. Ini berarti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari berbagai sumber seperti survei, rating, umpan balik, metrik, dan benchmark. Ini juga berarti menggunakan alat data dan analitik seperti dashboard, laporan, dan visualisasi untuk berkomunikasi dan berbagi insight serta rekomendasi. Begitupun ini berarti menciptakan budaya berbasis data di mana karyawan ingin tahu, kritis, dan percaya diri dalam menggunakan data dan analitik. Untuk memanfaatkan data dan analitik agar pengambilan keputusan jadi efektif, organisasi perlu memiliki strategi data dan analitik yang jelas yang mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, serta tata kelola data dan analitik dalam organisasi. Mereka perlu memiliki infrastruktur data dan analitik yang menyediakan sistem, proses, dan standar untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengakses data dan analitik. Mereka perlu memiliki kemampuan data dan analitik, artinya harus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap orang-orang yang menggunakan data dan analitik. Dan mereka juga perlu memiliki data and analytics impact yang mengukur dan mengevaluasi hasil dan nilai data dan analitik. Lagi-lagi secara hipotetikal, organisasi yang berhasil di aspek ini, misalnya organisasi nirlaba yang bekerja untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mereka akan memanfaatkan data dan analitik untuk meningkatkan program dan operasional mereka, memahami kebutuhan dan preferensi penerima manfaat mitra dan donor mereka, memantau dan mengevaluasi proyek dan intervensi mereka, serta melaporkan dan menunjukkan dampak serta akuntabilitas mereka. Prioritas yang terakhir adalah enhancing diversity, equity, and inclusion atau DEI. Meningkatkan diversity, equity, and inclusion berarti menciptakan budaya dan lingkungan di mana orang-orang dari berbagai latar belakang, identitas, dan perspektif dihormati, dihargai, dan diberdayakan. Ini berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada organisasi dan tujuannya. Ini juga berarti mengenali dan mengatasi hambatan dan bias yang mencegah orang mencapai potensi dan pencapaian mereka secara penuh. Meningkatkan keragaman, kesetaraan, dan inklusi itu penting karena berbagai alasan. Pertama, membantu organisasi memanfaatkan keragaman ide, pengalaman, dan bakat yang ada di dunia. Membantu organisasi menumbuhkan rasa memiliki dan keterlibatan di antara karyawan, pelanggan, dan komunitas mereka. Membantu organisasi meningkatkan kinerja, inovasi, dan reputasi mereka. Dan membantu organisasi memajukan social responsibility dan fairness. Contoh hipotetikal lagi. Sebuah organisasi yang berhasil di aspek ini menerapkan berbagai inisiatif dan praktik sebagai berikut. Misalnya,
membentuk semacam Council and Network of DEI yang memberikan bekal kepemimpinan dan bimbingan tentang masalah dan kegiatan DEI, melakukan audit dan survei DEI yang menilai keadaan saat ini dan kesenjangannya dalam organisasi, mengembangkan strategi dan action plan untuk DEI yang menetapkan visi, tujuan, dan prioritas untuk DEI dalam organisasi, memberikan pelatihan dan pendidikan DEI yang meningkatkan kesadaran dan membangun keterampilan tentang topik dan perilaku DEI, mempromosikan kebijakan dan praktek DEI yang memastikan perekrutan, retensi, pengembangan, dan pengakuan karyawan yang adil dan inklusif, serta misalnya merayakan acara dan pencapaian DEI yang mengakui dan menghargai upaya dan kontribusi DEI dari para karyawan dan pemangku kepentingan. Jadi itulah sekilas tentang prioritas OD di 2024 menurut ATD. Terima kasih.